Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali di channel Dunia Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran. Baik sahabat Quran, kali ini saya akan menerangkan materi berikutnya, yaitu di Iqra jilid 2 halaman 44 sahabat Quran. Sebelum masuk materi mad, saya ingin sangat berterima kasih sekali kepada sahabat Quran yang sudah mengikuti channel YouTube ini, dan komentar-komentarnya alhamdulillah sangat positif sekali, masukan-masukannya. Salah satunya masukan dari siapa ini? Mbak Zuhro. Mbak Zuhro, selamat di Saudi Arab sana. Terima kasih atas masukannya. Ketika menjelaskan materi, katanya saya harus tampil ya dengan wajahnya, kata Mbak Zuhro seperti itu. Insya Allah Mbak Zuhro, saya akan tampil dengan wajahnya. Baik sahabat Quran, marilah kita lanjut ke Iqra jilid 2 halaman 44. Saya diperlihatkan dulu sahabat. Di Iqra ini halaman 44 sahabat. Ya, silahkan dibuka Iqra-nya sahabat, supaya nanti lebih enak sambil melihat Iqra ya. Marilah kita memasuki materi Iqra 2. Di sini sahabat Quran menjelaskan tentang mad, panjangnya mad, huruf yang panjangnya itu ukurannya adalah 1 alif. 1 alif sama dengan berapa harokat? 2 harokat. Kalau mau di apa namanya, lebih gampangnya lagi, 1 ayunan ya. Ada lagi cara berikutnya lebih mudah, 1 ayunan suara. Nah, supaya lebih mudah sahabat Quran. Contohnya seperti ini sahabat. Ini sebelum mengajar murid, mengajar anak didik kita, terlebih dahulu gurunya harus paham seperti apa yang namanya panjang mad yang ukurannya 1 alif itu ya. Seperti apa? 1 alif sama dengan 2 harokat, sama dengan 1 ayunan suara. Seperti itu sahabat. Namun harus dipraktekkan dulu sahabat supaya lebih paham. Ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah dengan pendek, itu enggak panjang sahabat ya, tidak ada mad. Huruf pendek. Contoh saya ucapkan huruf A. A. Itu kan pendek sahabat. Ketika sudah ada mad, itu ukuran panjang. Ukurannya harus dipanjangkan sebanyak 1 alif sahabat, atau 1 ayunan suara seperti ini sahabat. A, a, a. Jadi si suara itu mengayun mengikuti tempo nada sahabat ya. Jadi gampang sekali sahabat ya. Kalau misalkan huruf ba, ba. Kalau panjang berarti ba. Kalau pendek ba. Kalau panjangnya 1 ayunan suara, ba. Jadi mudahnya seperti itu sahabat. Nah, setelah gurunya bisa memahami panjang pendek ini, nanti akan mudah ya, akan mudah mengajari anak-anak didik kita. Mari kita praktekkan sahabat Quran.
Yang ini, mulai dari ini, lihat sahabat Quran, bacanya seperti ini. Ma, ha, za, la, ka, na, ro. Jadi, ayunan suara. Kalau temponya cepat, ya cepat lagi ayunannya sahabat. A, ba, ta. Ya, kalau pendek, a, ba, ta. Jadi seperti itu sahabat. Memang perbedaannya kalau dirasakan itu ya sangat beda sekali sahabat. Ya, antara satu ayunan suara dan huruf yang pendek sahabat. Nah, setelah menanamkan anak, mengucapkan panjangnya itu satu alif sama dengan satu ayunan sahabat, satu ayunan suara. Kemudian kita fahamkan kepada anak-anak sahabat, ketika ada huruf yang berdiri, ada tambahan berdiri, nah itu dipanjangkan sebanyak satu ayunan suara ya, nah anak-anak. Jadi seperti itu sahabat. Anak-anak biasanya lebih gampang memahami dengan kata-kata seperti ini sahabat. Ketika ada yang berdiri, biasanya saya mengajar seperti itu sahabat, supaya cepat ditangkap oleh anak-anak sahabat. Intinya kita pahamkan ke anak-anak, jika ada yang berdiri, itu panjangnya satu ayunan suara, dipanjangkan sebanyak satu ayunan suara. Seperti yang saya tadi jelaskan, seperti itu sahabat. Ya. Ini kan coba anak-anak suruh melihat, ini ada yang berdiri, kita jelaskan dulu sahabat, ya sedikit demi sedikit supaya anak-anak itu paham apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Ini adalah materi konsep. Ingat sahabat, yang paling atas adalah materi konsep baru seperti yang saya sudah jelaskan di bagian ke-1, ke-2 itu ada sahabat ya. Nah, ini kan ada yang berdiri lagi, ada yang berbeda. Cuman berdirinya itu terpisah sahabat, huruf la ya kan, supaya anak-anak itu paham. Selanjutnya, nah, lam alif ini yang bergabung dengan huruf alif ya sahabat. Jadi dibacanya panjang satu ayunan suara. La. Bukan la, tapi la. Ya sahabat ya. Sama ini juga. Ka, na, ro. Itu sama sahabat. Ya. Terus kita memasuki materi pengembang sahabat. Di bawah ini sudah bercampur antara huruf pendek dan panjang sahabat. Sebelum muridnya mengucapkan huruf-huruf yang bercampur ini, alangkah baiknya gurunya terlebih dahulu untuk mencontohkan. Seperti biasa kita contohkan dulu sahabat. Bata. Ya, cara seperti itu sahabat. Kadang ada gurunya yang membaca atau anak muridnya yang membaca huruf yang pendek itu dibaca panjang. Sama sahabat. Bata, akhirnya tidak ada beda antara huruf yang panjang dan yang pendek sahabat. Ya, makanya guru harus mencontohkan dulu sahabat, ya, supaya benar-benar materi konsep mad ini harus tertanam kepada anak-anak, harus paham anak-anak itu bagaimana guru menjelaskan, harus detail, harus paham. Ya. Bata, taba, yana, naya. Jadi diayun sahabat. Ketika ada yang berdiri atau huruf mad atau alif itu diayun suaranya sahabat. Mudah kan ya? Nah, bata. Ada juga metode lain yang menggunakan nada tidak seperti ini. Ada nada-nada yang lain. Saya katakan lagi, nada itu tidak masalah sahabat. Yang penting aturan mainnya ketika mengucapkan panjang dan pendek itu betul sahabat. Seperti itu. Saya juga pernah dengar metode lain menggunakan nada ini sahabat. Bata, taba, yana. Itu ada sahabat. Ada juga yang bata, tana. Mungkin yang mengayunkan suara itu
supaya lebih mudah untuk disalurkan kepada anak-anak sahabat. Akhirnya patokan panjangnya mad itu pas sahabat. Satu ayunan suara. Ba, ya, na. Itu seperti itu sahabat. Ya. Nanti ketika kita praktik di contoh katakanlah di Bismillah sahabat ya, jangan jauh-jauh. Itu kan nanti ada huruf mad sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang kan sahabat? Ya. Jadi pakai ayunan suara yang huruf yang ada madnya itu pakai apa namanya? Satu ayunan suara. Ya. Sama dengan satu alif. Seperti itu sahabat. Nanti ketika kita mengajarkan kepada anak-anak itu tidak usah rumit sahabat. Contoh, kita menerangkan seperti ini sahabat. Jadi anak-anak, panjangnya satu alif itu sama dengan 2 harakat. Kalau kita gabungkan huruf pendek, ada huruf pendek yang 2, itu kita gabungkan sama dengan menjadi panjangnya huruf mad. Itu jangan seperti itu sahabat. Ya, jangan seperti itu sahabat. Nanti anak-anak pusing. Yang penting kita menerangkan kepada anak-anak. Yang penting anak-anak paham. Ya, tentunya dengan penjelasan kita yang sangat mudah, supaya mudah dicerna oleh anak didik kita sahabat. Seperti itu. Yang penting kita mencontohkan panjangnya satu ayunan suara. Itu cukup. Ya, seperti kita tadi contohkan. A, coba anak-anak, A. Kalau yang pendek, A. Mari anak-anak, A. Nah, seperti itu. Itu sangat mudah sekali sih, sahabat, simpel. Tidak usah yang reka-reka, karena kita menghadapi anak-anak yang belum bisa ngaji Al-Quran. Boro-boro memikirin tajwidnya, sahabat. Nah, yang penting difahamkan bahwa ini adalah huruf yang panjangnya, ukurannya satu ayunan suara. Ya, yang sudah saya praktekkan alhamdulillah berhasil sahabat. Anak-anak sudah bisa memahami seperti itu. Ketika baca bismillah atau basmalah, alhamdulillah ketika ada yang berdiri atau mad itu satu ayunan suara. Itu hanya permulaan saja supaya untuk memancing anak-anak itu faham dalam membaca mad, yaitu satu ayunan suara. Pada akhirnya ketika anak-anak sudah beranjak ke Al-Quran, itu sudah tidak memakai ayunan lagi sahabat. Untuk awal-awal itu dipancing gimana sih ukuran panjangnya mad ini supaya pas, yaitu tadi dengan cara kita memberikan contoh satu ayunan suara. A, ba, seperti itu sahabat. Ketika nanti beranjak di Al-Quran, itu sudah terbiasa, akhirnya tidak memakai lagi yang namanya ayunan suara. Karena berhubungan nanti dengan nada. Ya, nada naik turun. Contoh saya pakai nada nahawan ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya tadi tidak memakai ayunan sahabat, tapi saya sudah paham karena saya sudah latihan ayunan suara satu alif. Ya, seperti itu sahabat. Contoh ke surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nanti hasilnya seperti itu sahabat. Ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin materi mad ini cukup sampai di sini sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.